Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan wal akhwat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah dengan 3 doa atau dengan 3 permintaan. Doa tersebut adalah yang pertama, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan kebanjiran atau dalam keadaan mati tenggelam sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Doa tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan, umatmu tidak aku binasakan dengan banjir dalam keadaan tenggelam sebagaimana menenggelamkan seluruh permukaan bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Doa yang kedua, Rasul meminta lagi, Allah, jangan binasakan umatku dengan keadaan kelaparan. Maka yang kedua ini pun dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umatmu tidak akan aku binasakan dengan kondisi kelaparan. Dan yang ketiga, doa tersebut, kata Nabi, ya Allah, jangan binasakan atau jangan engkau hancurkan umatku ini hanya tersebab karena pertengkaran atau pertikaian. Namun ternyata doa yang ketiga tersebut tidak dikabulkan dan tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi tersebut. Pada bagian doa yang ketiga itu memberikan isyarat kepada kita, yang namanya manusia selama ia hidup di dunia pasti saja akan menemukan pertengkaran. Kalau ia bersabar, orang lain yang akan mempertikai terhadap dirinya, ataupun bisa jadi dirinya yang bisa mempertikai kepada orang lain, menjadi sumbu kemarahan ataupun dendam terhadap orang lain. Maka tentu kita dalam kehidupan tidak menginginkan hal yang ini seperti ini terjadi. Kita mungkin dalam artian doa yang dipanjatkan oleh Nabi tersebut, kebanjiran mungkin ada di permukaan bumi, di mana-mana banjir, tapi tidak sampai dikatakan setenggelam yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang kedua, kalau kondisi kelaparan, di wilayah lain mungkin kelaparan, tapi tidak seluruh dunia penghuni bumi ini mengalami kondisi kelaparan sehingga binasa dengan tersebab ungkapan hanya karena kelaparan. Tapi berapa banyak yang terjadi, di mana-mana terjadi, di sini terjadi, di wilayah lain pun terjadi, itu hanya kondisi karena pertikaian. Jadi oleh karena itu, jangankan pertikaian di antara perbedaan agama, dalam satu agama saja, utamanya agama Islam, itu kadang-kadang sering terjadi pertikaian, utamanya dalam urusan perbedaan pendapat. Nah, mengenai perbedaan pendapat tersebut, satu ketika Imam Syafi'i yang mempunyai guru Imam Malik, Imam Syafi'i tersebut mempunyai prinsip bahwasanya yang namanya rezeki itu diambil, diikhtiari, diusahai. Ada optimisme untuk mengambil rezeki itu. Rezeki memang Allah Ta'ala takdirkan, tapi rezeki tersebut harus kita ambil. Dari mana tempatnya? Nah, sementara Imam Malik mempunyai sebuah prinsip bahwasanya yang namanya rezeki tersebut tidak perlu diambil, dia akan datang sendiri. Karena Allah menyebutkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi melainkan rezekinya sudah dijamin dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perbedaan pendapat antar Imam Syafi'i tidak dalam ranah hukum saja, tidak dalam permasalahan perbedaan pendapat tentang status hukum halal haram sah atau tidaknya, tapi dalam urusan rezeki saja antara dua guru dan murid tersebut ternyata mempunyai cukup perbedaan yang tidak hanya satu sisi, tapi bahkan sisi yang lain, utamanya dalam menyikapi tentang masalah rezeki. Akhirnya apa terjadi? Perdiskusian tersebut terjadi. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu diambil. Kata Imam Malik, enggak perlu diambil, dia akan datang sendiri. Ternyata setelah diskusi tersebut, pulanglah Imam Syafi'i daripada rumah gurunya Imam Malik. Di tengah perjalanan, Imam Syafi'i tersebut melihat seorang pemuda yang menurut riwayat ada yang mengatakan pemuda ini membawa korma, ada juga riwayat lain yang menyatakan membawa anggur. Walhasil yang dibawanya tersebut tumpah. Dengan jiwa sosialnya Imam Syafi'i, beliau tersebut langsung mendatangi pemuda tadi, membantu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kendaraannya. Tentunya kendaraan dulu adalah onta, tidak menggunakan kendaraan super canggih yang saat ini.
Akhirnya Imam Syafi'i tersebut mengembalikan barang-barang yang dibawa dalam keranjang atau tunggangan yang pemilik seorang pemuda tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Pemuda tadi dengan rasa terima kasihnya, ia pun memberikan bagian dari apa yang ia bawa kepada Imam Syafi'i. Katakanlah anggur. Lalu anggur tadi diberikanlah kepada Imam Syafi'i sebagai bentuk terima kasih. Timbullah pemikiran Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, oh, rizkiku ini karena ada berkat aku memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka dengan aku memberikan pertolongan kepada orang lain, membantu mengangkat daripada keranjang yang berisi anggur tersebut, aku pun diberikan. Maka artinya rezeki itu ada, tapi dengan sarana memberikan bantuan kepada orang lain, maka rezeki itu pun ditakdirkan dan diberikan kepada kita. Dengan bangganya Imam Syafi'i saat itu, akhirnya apa? Buah tadi dibawalah ke hadapan Imam Malik, gak jadi pulang, tapi malah balik ke rumah gurunya. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, inilah yang aku sebutkan, inilah yang aku yakini kepada dirimu bahwasanya yang namanya rezeki itu diambil. Nah ini buah anggur, karena berkat aku memberikan pertolongan kepada seorang pemuda, ia pun berterima kasih kepadaku, maka korma ini diberikan kepadaku. Maka oleh karena itu, sebagai buktinya kalau rezeki itu memang perlu diambil dan diikhtiari ataupun diusahai, maka aku berikan bukti ini kepada dirimu sebagai bukti bahwasanya Allah memberikan rezeki dengan cara yang seperti ini. Tertawa Imam Malik menyikapi hal yang seperti itu. Apa kata Imam Malik? Aku memang menginginkan anggur, tapi aku tidak perlu mencari anggur kemana-mana, tapi anggur itu datang sendiri dengan berkat tangan dirimu. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua ulama ini antara Imam Malik dan Imam Syafi'i malah tertawa menyikapi hal yang seperti ini. Artinya apa? Rezeki memang datang sendiri, itu sudah ada dalilnya. Dan juga memang rezeki diusahai, karena Allah juga menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau juga lupakan bagian hidupmu di dunia. Allah juga menyebutkan. Jadi prinsip hal yang seperti ini semuanya sama daripada Al-Quran juga. Tinggal bagaimana kita tentang menyikapi tersebut. Nah di antara hal yang perbedaan seperti ini, di tangan kedua orang ulama mampu menyikapi tersebut hanya dengan tertawa biasa saja. Tidak dengan hal yang seperti ini. Perbedaan sedikit saja langsung tiba-tiba menyalahkan kepada orang lain, bahkan mengeluarkan daripada keislaman orang lain, hingga mengatakan syirik ataupun bahkan mengkafirkan orang lain. Al-Quran sama, hadisnya sama, hanya saja mungkin orang lain beranggapan yang tidak ia ketahui, bahkan dengan mudah mengatakan itu tidak ada. Dia sebenarnya tidak tahu saja, padahal mungkin data-data ataupun informasi ataupun dalil-dalil yang sepertinya mungkin ia tidak mengetahui ada di tempat orang lain. Jadi jangan mudah untuk menutup diri daripada informasi sehingga mengatakan yang tidak ia ketahui lalu dengan mudah mengatakan itu tidak ada. Jadi saat ini Allah mungkin Allah tidak membinasakan dengan banjir. Allah tidak membinasakan manusia dengan kelaparan. Tapi bisa jadi kebinasaan itu terjadi bukan karena kelaparan, bukan karena kebanjiran, tapi kebinasaan dan kehancuran dan pertikaian itu terjadi adalah karena tidak bisa menyikapi adanya sebuah perbedaan di kalangan umat muslim itu sendiri. Kita tidak perlu perbedaan tersebut kepada orang lain yang di luar daripada agama Islam, itu sudah jelas. Karena Al-Quran juga menyebutkan untuk menyikapi perbedaan antara agama dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Itu agamamu, ini agamaku. Namun jika perbedaan itu tersebut berada di dalam tubuh Islam itu sendiri, maka kita tentu menyikapinya dengan ungkapan lana a'maluna walakum a'malukum. Ini amaliyah kami, ini cara amaliyahmu. Ini amalan kami, ini amalanmu. Sementara berdasarkan masih kepada rujukan dalil yang sama. Oleh karena itu, mari mempererat persatuan di setelah daripada bulan Ramadan tersebut. Jangan kita hancur dengan pertikaian yang terjadi, yang pernah terjadi kehancuran tersebut terhadap umat-umat terdahulu hanya karena perbedaan yang tidak begitu prinsip sama sekali. Mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu kemanfaatan untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.